Oke, sorry Bayu ya. Ya, maaf telatnya. Habis ngapain Bayu? Makan sama sambil main, lupa deh. Ya udah, oke, gak apa-apa ya. Oke, aku langsung mulai aja ya Bayu ya, karena kita udah terlambat beberapa menit ya, lumayan Ya, panjang nih, hampir seperempat jam. Oke, nah hari ini topiknya ini tentang bikin game, fast clicker game, ya. Ini ada kata-kata part satu, so ada part 2 ya next week. Nah, sebelum aku lanjut nih, Bayu pernah dengar atau ada bayangan nggak gamenya itu nanti seperti apa untuk fast clicker ini? pas klik, kayak ngeklik gitu biar apa nah? Kayak F1 test gitu ya. Oke ya, jadi namanya aja fast clicker berarti ngeklik secara cepat. Nah, ini gambarannya ya. Kita bikin game simple aja ya, seperti ini. There are four cards on the scene ya. Ada empat kartu di tampilan. Nanti akan ada tulisan klik appear randomly ya, random ngacak. Tugas kita ngeklik kartu itu yang ada kliknya ya. Kalau pas itu akan nge-highlight jadi hijau ya, tapi kalau nggak pas dia akan nge-highlight merah ya. Misalnya kita salah ngeklik nanti warna merah. Nah, kayak seperti ini ya kan. Kalau pas hijau. Nah, kalau hijau kalau pas berarti eh, poinnya akan nambah. Kalau nggak pas nanti poinnya berkurang. Nah, nanti Bayu akan dikasih waktu sekitar 10 detik ya. Kalau sampai 10 detik belum reach 5 poin berarti itu kalah ya. Nah, the player loses if he or she does not manage to score 5 points in 10 seconds ya. Jadi cuma dikasih waktu 10 detik aja gak usah lama-lama. Harus reach 5. Kalau belum sampai 5 berarti kalah gitu. Nah, ini ya skip aja deh. Ini nanti kita akan pakai Pygame ya, library yang akan kita pakai Pygame karena kita mau bikin game. Nah, sebelum kita mulai coding, nah, alangkah baiknya kita mulai bikin mind map-nya dulu ya. Kemudian nanti kita checklist, baru kita nanti bisa lanjut ke coding. Nah, dan lagi nanti kita bisa presentation of the results ya kalau mau dipresentasikan. Nah, mind map ya seperti ini ya. Ini sebenarnya udah pernah kita pakai di sebelum ini ya. Waktu itu bikin project bebas kalau nggak salah. Aku lupa ya. Nah, untuk fast clicker ini seperti ini. Ada formalization sama fungsional. Formalisasinya apa aja? Ini, ada sprite card. Kartu sprite ya. Terdiri atas dua branch, ada dua cabang. Colored rectangle with border ya. Jadi ada kartu ya, kartu yang berwarna. Terus ini ada inscription, tahu nggak inscription itu apa? Eh, kayak deskripsi, Nah, jadi kayak ada tulisan klik di kartunya. Tadi ada kan? ya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Branch yang kedua, statistik counter. Ya, berarti penghitung statistik. Tadi kita lihat ada dua, ya. Elapsed time, ya. Waktu yang tersisa ada di pojok kiri atas tadi, ya kan? Sama points scored, ya. Poinnya di pojok kanan atas. Ada tadi? Ada. Ada ya. Oke, yang terakhir, final letters, ya. Tampilan terakhir. Nah, ada dua kemungkinan, menang sama kalah. Kalau menang berarti you won. Kalau kalah berarti nanti times up gitu. Dari formalization bingung nggak? Nah, nggak terlalu sama kayak apa, cuman tampilan aja ya. Nah, ini next one tentang fungsional. Ya, fungsional itu apa? Sama kayak event. Nah, event yang ada di sini apa aja? Cuma ada dua. Event ketika kita ngeklik kartu yang ada tulisan kliknya. Click on a card with a click. Ya, click text. Nah, nanti kalau ada tulisan kliknya, berarti kalau kita klik akan nge-highlight jadi green. At a point juga. Nah, tapi kalau kita even klik on the empty card, jadi kalau kita ngeklik kartu yang kosong, nanti kita akan nge-highlight merah sama poin kita berkurang.
subtract a point. Nangkep nggak untuk Hmm. fungsional? Bisa dicoba nanti. Mm-mm. Jadi cuma ada itu fungsionalnya, ya. Oke, ini coba dibikin dulu. Aku screenshot. Oke. Oke. Nah, oke, you can check your meeting chat. Nanti bisa langsung aja three bentar, sorry sorry. Ini ya, modul number 5, lesson 3. Let's go to number 4. Okay, you can start to share your screen by you. Oke. Ah, sebentar. Ini ya, 4. Mm-mm. Yes.
Kayaknya nggak bisa konsen ya, Bayu. Dia Gak ngajak apa-apa, gak. ngajak mabar dari sore tadi. Itu kalau misalnya di lift gitu nggak bisa ya? Apa gimana? Aku nggak pernah main Roblox soalnya. Dia apa? Itu loh, kalau misalnya ke lift gitu, masalah nggak Robloxnya? Ya, enggak, cuman cuman dianya yang apa? Masalah. Oh, saya aku nggak pernah main Roblox gitu. Iya, enggak. Iya. Masih kurang satu loh ya. Yang klik on the card yang ada tulisan kliknya. Hmm, kliknya. Heeh. Bagian fungsionalnya itu loh. Kan ada dua branch. Daerah tuh branch. Oh Nah, ya. yang atas ketinggalan. Harusnya udah kan. Backlightnya typo itu. Hmm, Nah, Hide ini light. Oke, yang itu fast highlight clicker. Nah, ini ya. mm-mm. Yang atas sama yang Di bawah juga highlight. itu. Hide light. Mm. Oke. Ya harusnya udah. Nah, oke, yang itu dihapus aja. Oke. Simpen aja, Bayu. Just save it. Oke. Udah. Oke, kalau udah, aku izin stop share. Nah, oke. Nah, oke. Sebelum kita mulai bikin fast clickernya, kita review dulu ya. Kelas masih inget gak? What is a class? Pasti kayak apa namanya? Penggolongan kemarin gitu ya. Dia kayak template untuk bikin objek. Oh iya kayak Terus oh inheritance, inherit ini. Inheritance itu pewarisan. pewarisan, ya kan? Nah, masih ingat ini strukturnya? Yang orang tua yang apa yang B? Yang anak apa B? Yang A orang tua. Yang B anak. Kalau di pemrograman objek, skemanya gimana? Yang kamu ingat antara orang tua sama anak. Hmm. Kalau Contohnya yang kayak anak ada ini apa kayak ada ini lebih unggul dari orang tuanya.
Ya, jadi gampangnya gini, kalau anak dia mewarisi orang tuanya, ya, punya properti sama metode orang tuanya, ditambah properti sama metode yang dimiliki oleh si anak itu sendiri, gitu, ya. Lagi, nah, what is a list? List. Li- ya, list. Iya, apa itu Eh, list? kemarin list itu, ya, lupa. Nah, Oh iya, intinya itu. adalah list itu dia variabel yang bisa kita isi lebih dari satu item. Ingat, Ya. nah, ya, kalau kita mau misah value-nya, we use comma. Ya. But don't forget, ada square bracket-nya, ya, ada kurung sikunya. Kalau mau bikin list, gitu. Ini ada print base result, results 0, 181, ya kan? Kalau misal nih, aku pengen nampilin ini, 179. Berarti gimana? eh Mulai dari nol. Satu, dua, lima ya. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Ingat berarti ya, dimulai dari 0. Oke, ini kalau mau kerja pakai list, ini untuk declare an empty list. Ini buat nambahin item di list ya, pakai append. Ini buat checking. Ada nggak Johnson di participants? Oke. Ini buat ngurutin isinya A sampai Z. Ini buat looping, ini Oh, buat nampilin banyaknya item di list. Kalau aku mau land ini, nanti keluarnya berapa, Bayu? hmm. Kalau di print, Kalau aku land, flat, bentar, tiga, tiga dari mana? dari 181 ke tiga itu. Land, ini ya. Land itu dipakai buat determine the length of the result list. Jadi Nah, seluruhnya. jadi banyaknya item di list. Satu, dua, Ya, tiga, tiga. empat, Nah, lima, ya. enam, tujuh. Ya. Jadi kalau kita land, nanti hasilnya tujuh. Loh kak, nggak enam. Iya kalau manggil satu persatu seperti ini. Kita mulai dari nol. Tapi kalau land, kita ngitung banyaknya item. Gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke topik hari ini. Creating games using Pygame. Ya. Ini, yang pertama nanti kita import Pygame. Ya, karena kita mau bikin game. Ya, aku copy deh. Not now. Kelihatan baik segini? Apa terlalu kecil? Kelihatan sih. Kelihatan ya? Oke, lanjut. Nah, oke. Nah, ini kalau mau bikin game using by game, konsepnya adalah ada sprite, scene, sama game loop. Sprite itu apa, scene itu apa, game loop itu apa, kita akan bahas satu persatu. Scene itu ibarat kanvas. Sprite itu ini kayak item-item yang di atasnya kanvas. Nangkep nggak? Bingung nggak? Right. Jadi scene itu dia kayak kayak kanvas, Oh, kayak ya eh sih. eh, eh, Ya, kayak kira kanvasnya. iya, kalau kira Sprite tadi. Sprite lebih jelasin. Ya, kalau sprite itu dia adalah item-item yang ada di atas kanvas, gitu. Ya, kalau game loop, nah game loop, game itu sebenarnya Bayu, dia itu looping yang non-stop, ya. Terus stopnya kapan Kak? Stopnya kalau kita close gamenya, paham nggak? Ya, jadi berhenti sendiri dia. Ya, jadi game itu apapun game itu sebenarnya dia looping terus, ya. Meskipun gamenya diem, ya. Misal Bayu main apa Roblox lah katakanlah tadi, ya kan? Tampilan Hmm. awal pasti kan Bayu akan disuguhi kayak menu start, terus apa load game, terus ada setting, terus ada exit kayak gitu misalnya. Kan gitu ya kalau mau mulai game. Ya enggak? Ya, Nah, itu pun termasuk looping ya. Jadi dia looping frame-nya ya, tampilannya gitu. Meskipun Bayu nggak ngapa-ngapain ya. Itu
kita tetap looping, ya, tetap ngulang-ngulang. Stopnya kapan? Kalau kita close, ya. Kalau kita close gamenya baru stop looping, gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, sama ini juga, ya, fast clicker itu dia ngelooping terus, ya. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, looping terus itu buat apa? Buat update, ya. Buat update. Nanti bisa aja kliknya pindah, pindah ke sini kayak gitu. Poinnya juga ngupdate, timernya juga ngupdate seperti itu, ya. Oke, kita mulai yang pertama untuk bikin layar, ya. Ini perhatiin baik. Jadi ini beda sama matematika. Kalau matematika Bayu pernah belajar koordinat nggak? Iya, pernah. Cuma itu yang bisa. X, Y. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke sini berarti berapa Bayu? Kalau itu minus Minus satu, dua tiga minus dua, empat. minus tiga. Ini naik 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah berarti minus. Ya. Misal aku tanya, di sini Bayu berarti koordinatnya berapa? Kalau di atas Bapak masih plus satu dua tiga. Oh, itu dua. Koordinatnya berapa? Minus X dulu baru Y. Minus dua. Minus 2. Ini minus 2,2. Oke ya, itu kalau matematika. Nah, ini beda sama di Python. Kalau Python, kita mulai 00, itu di pojok kiri atas. Kalau tadi matematika, kita mulai 00 di tengah, betul nggak? Ya, Nah, jadi untuk X, kita nggak ada perubahan, ya, semakin ke kanan semakin besar. Kalau Y, kita semakin ke bawah, semakin angkanya gede. Kalau di Pygame, ya. Jadi jangan disamakan dengan matematika, ya. Kalau matematika ke bawah semakin negatif, kalau di Pygame ke bawah semakin angkanya semakin besar, ya, kayak gitu. ya. Nah, ya, konsepnya seperti itu. Terus nanti kita bikin ukuran scene-nya, ya, ukuran kanvasnya 500 pixel, gitu. Nah, nanti kita bisa pakai kode ini. Pygame int itu dipakai buat nyalain Pygame kita, ya. Tadi kan kita pakai modul ini ya, Pygame. Terus kita nyalain Pygame-nya pakai ini. Kemudian untuk bikin jendela, bikin scene-nya, itu kita pakai ini, Pygame display set mode 500 500. Ya, ini kurungnya emang dua ya. Depan dua, belakang dua. Terus ini window, tadi ini, fill, dalamnya kita kasih warna. Ya, pakai palette RGB color. Ini namanya. Ya, RGB color. Nanti ada linknya. Tahu RGB color ya? Ya, warna yang red, green, blue. Nah, ya kan? Diganti-ganti aja nanti mau warna apa. Nah, ini pakai angka ini. Nanti linknya aku share, gak ada masalah. Oke, jadi nanti kurang lebih kodenya akan tampil seperti ini. Ya, buat nyalain, ini warna backgroundnya. Aku Hmm. ganti deh, pakai ini aja. Importnya dari mana importnya? Import mana ini? Iya. Ya tadi. Oh, memang udah ada ya? Ini, Iya. ya kan? Karena kita mau bikin game, jadi kita harus import Pygame. Oke, lanjut lagi tadi sampai mana ini ya? Mm-mm. Ini ukuran scene-nya 500 Untuk sementara, karena kita masih di platform Algo, ini terbatas ya, cuma bisa ukuran 500 500, ya. Kalau digonta-ganti nanti apa sih? Setahu aku Enggak. nggak akan ngefek, atau kalau nggak nanti jadi aneh gitu. Ya, Wah, karena terbatas. Kita kan nanti pakai layarnya separuh sini ya. Nah, tapi nanti kalau iya. di real project bisa kita atur. MW ini ya, kita isi warna pakai back ini, ya. Lanjut lagi. Nah, the program doesn't have a game loop, ya, belum ada loopingnya. Kalau kita run nanti nggak akan ngapa-ngapain. Nah, kan nggak ada ngapa-ngapain karena kita belum kasih game loop. Nah, coba kita kasih game loop. Nih ya, nah, kodenya mana? Nih, ini yang tadi. Nah, kita kasih clocking ya, timer. Ini, terus, nah ini, while true.
Jadi kita kasih buffer karena dia ngulang terus ya, non-stop. Ini nggak akan stop ya. Ini buat update tampilan selama 40 fps. Frame per second, tahu nggak fps? Berapa? Frame per Kayak second. ya, Jadi kita pakai 40 frame, ya 40 gambar tiap detik. Ya, ini bisa digonta-ganti, semakin besar, semakin kecil boleh. Kalau semakin besar berarti nanti kayak gerakannya lebih smooth karena iya, kita pakai eh, banyak frame per satu detik. Nah, tapi impact-nya nanti eh, kalau laptopnya spek rendah agak lelet. iya, iya. Nah, tapi kalau kita kurangin FPS-nya, berarti nanti gambarnya kayak patah-patah, ya kan? Karena kita pakai frame-nya dikit, gitu. Nangkep ya? Ya. Tapi kalau untuk sementara ini nggak akan ngefek sih karena kita bikin gamenya sederhana, ya. Jadi mau diganti berapapun kayaknya nggak begitu ngefek. Nah, oke sampai sini, ya. Jadi ini buat bikin scene ya, Bayu ya. Ada pertanyaan nggak? Hmm, nggak ada sih sejauh ini. Oke, mau coba dulu ya. Ini aku screenshot dulu. Boleh. Cih. Hmm. Oke, aku yang pencet. Yuk, mulai share screen. Kan Ini mulai. ya. Yes. Nggak bisa pakai sliding Chrome apa ya? Kalau Chrome lebih stabil sih, makanya direkomendasikan. Apa tadi? Kalau butuh palette RGB color, bisa buka link yang aku share. Ini warna RGB ya kan? Mm-mm. Ya.
Ya. Coba di running. Eh, Clocknya C-nya gede. Oh iya. Terus T-nya gede. Hmm, Nah, oke ya. Mau ganti warna? boleh lah. Oke, sip. Gampang ya. Iya. Oke, aku lanjut dikit. Aku izin stop share. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kartu. Nah, iya. Jadi ada area persegi sama teks. Ya, dikasih panah itu. Segi 4 sama teks. Nah, jadi ini adalah eh, bisa kita katakan instance dari area, kelas area. Ya, nanti kita akan bikin kelas area. Sorry. Hmm, kemudian, nah, untuk bikin kartu sprite, ya, ini rectangular area are the basis of for lots of sprites. Ya, jadi ini ada area persegi, dalamnya kita kasih gambar. Nah, bisa aja nanti kita kasih teks seperti itu. Nah, ini rect property, ini image property. Nah, jadi gini, nanti kita bikin area kelas itu adalah berupa segi 4. Nah, nanti kita bikin case-nya label class ya. Kalau picture kita nggak pakai dulu untuk saat ini. Nah, label class itu dia kelas anak, orang tuanya area. Gampangnya gini, label label itu kan sama aja kayak kita bikin area persegi ya. Area persegi tapi nanti dalamnya kita kasih teks gitu sama a colored rectangle with a label gitu ya. Berarti sama segi 4, bedanya cuma ini ada labelnya gitu ya. Nanti kita akan menerapkan konsep pewarisan di sini. Nah, let's use this idea in fast clicker. Nah, ini kode untuk bikin ini rectangle ya. Pygame array. Tapi ini belum ditampilin ya. Ini baru kita simpan di variabel rect. Ini variabel, ini emang untuk bikin persegi R-nya kapital. Ini koordinatnya, ini lebar tingginya ya. Jadi mau kita taruh di mana nih segi empatnya? Ini ukurannya ya. Terus untuk gambarnya nanti kita pakai ini pygame draw rect di scene di scene apa, terus warnanya mau apa, terus segi empat yang kita maksud itu apa sih? Oh, yang rect ini loh, gitu ya. Draws a rectangle in the MB window and fills it with fill color, gitu. Terus ini untuk ngasih font. Nah, kita pakai Pygame font ya, fontnya dua kali, yang satu F-nya kecil, yang satu F-nya gede. Ini non 70, 70 itu ukuran teksnya. Non itu sama kayak kayak bold, italic gitu. Tahu nggak? Bold, italic, underline gitu. Kayak tebal gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau non berarti dia standar. Oke.
Ini nanti kita simpan di variabel ya. Jadi sampai saat ini itu fontnya belum tampil. Nah, ini juga nanti ini kalau kita mau render fontnya ya. Kita mau tulisannya apa? Kalau ini wajib true ya, nggak usah digonta-ganti false atau apa ya. Ini warna fontnya gitu ya. Creates an inscription with the text drawn using main font color. Nah, ini warnanya. Sampai sini pun kita belum nampilin teksnya ya. Kalau mau nampilin kita pakai bleed ya. Scene-nya apa, kanvasnya apa, kita bleed pakai caption ya. Caption koordinatnya mau kita taruh di mana gitu ya. Jadi ini buat fontnya, ini buat kayak penampilan warna fontnya, baru di sini kita nampilin fontnya gitu. Nah, lumayan panjang. Nah, untungnya ini kodenya sudah disediakan ya, jadi nanti Bayu tinggal ketik aja gak apa-apa. Oke, ini untuk kelas area. Oke. Aku screenshot dulu aja. Nah, terus nanti kodenya ditaruh di mana sih? Ini setelah Bayu bikin game timer. Tadi game, time clock, atau di atasnya game loop. Yang di atasnya well throw. Ya, nanti taruh area kelas. Ini ya. Aku kirim lewat meeting chat. Oke. Oke, sampai sini dulu aja. Silakan Bayu ketik dulu. Yuk, saya scan aja Bayu. Oke. Di atasnya Beltur loh ya. Di atasnya Beltur. Nah, Mm-mm. Maju, maju, maju. hmm? Oh ya.
Eh, Oke, coba di running dulu aja. Yang penting there is no error. Hmm, belum ada kalanya, belum ada titik dua. oh ya, Frame color, ada underscore. iya. Mm-mm. Oke, nah emang belum ada tampilan apa-apa karena kita baru bikin kelas, ya. Kita baru bikin template untuk bikin objek, ya. Jadi emang belum tampil apa-apa, ya. Tadinya aku mau sekalian apa sih nginfoin gimana caranya bikin objek, tapi karena udah jam 8, ya, jadi aku mau gak mau harus akhiri ya untuk hari ini. Oke, aku izin stop share Bayu ya. Iya. Aku izin pamit Bayu, silakan Bayu lanjutin main Roblox-nya ya. Oke. Iya. Sebelum aku tutup, Bayu mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Kalau yang input picture tadi gimana ya? Gimana? Kayak dia input picture. Ngasih gambarnya apa kartunya itu? Iya, iya gitu lah kayaknya. Ya sebenarnya ada sih di slide-nya, cuma emang waktunya nggak mencukupi. Nanti Bayu itu aja apa sih? Kalau aku nge-share rekapan biasanya kayak coach feedback, nah Bayu bisa lihat dari situ. Oke? Oke Kak, Oke, kalau kita langsung ada lagi? enggak. Nggak ada ya. Oke. Kalau gitu aku langsung pamit aja Bayu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Oke Kak.